Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Wal ajilatu hiyad dunya. Adapun yang dimaksud dengan kata al-ajilah hiyad dunya adalah yaitu dunia. Fa idza kana al-muridu laha fadlan anis sa'i li talabiha masirahu ilan nari ma'al lawmi was-sighari fama ajdarul aqila bil i'radi anha. Temu halamannya. Halaman berapa ini? 14. Dilipat ya, tengah. Wal ajilatu hiyad dunya. Adapun yang dimaksud dengan kata al-ajilah hiyad dunya adalah yaitu dunia. Fa idza kana al-muridu laha fadlan 'anis sa'i li talabiha masirahu ilan nar ma'al lawmi was-sighar fama ajdarul aqila bil i'radi anha wal ihtirasi minha. Maka apabila ada oleh orang yang niatannya bagi dunia, yang keinginannya dunia, fadlan apalagi anisai daripada orang yang berusaha, berupaya li talabiha untuk mengejar-ngejar dunia, masirahu ilan nar, yaitu tempat kembalinya orang yang menginginkan dunia, ilan nar ke neraka, ma'al laumi was-sighar, disertai celaan dan kehinaan. Fama ajdarul aqila, maka alangkah nyatanya al-aqila pada orang yang memiliki akal, bil i'radi anha, dengan berpaling daripada dunia, wal ihtirasi minha, dan menjaga diri, minha, daripada tipu daya dunia. Wallahu a'lamu bissawabih. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini, kajian kita masih melanjutkan pembahasan tentang makna daripada
Surat Al-Isra ayat 18 yang kita bedah pada hari ini adalah Quran surat Al-Isra ayat 18. Ayat 18 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura." Artinya kurang lebih kata Allah, barang siapa mikir doang, menginginkan kehidupan yang sekarang itu apa, duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat nanti neraka jahanam. Dia akan masuk ke dalam neraka itu dalam keadaan tercela dan terhina. Saudara, kajian kita pada pagi ini akan membahas tentang dunia, Jangan sampai kita salah dalam memahami tentang dunia, sebab kita sering dengar apa itu hubbud dunia, mencintai dunia. Apa itu dunia sehingga mencintainya tidak boleh? Sampai dijelaskan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu pangkal segala macam kesalahan. Dunia ini apa gitu yang dilarang dicintai oleh Allah, yang dilarang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu kita harus pahami bahwa aktivitas manusia dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tidak akan lepas dari 4 perkara. Aktivitas kita ini, aktivitas kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak akan lepas dari 4 kemungkinan. Yang pertama, amal duniawi, niatannya dunia. Amal duniawi, niatannya dunia. 2, amal duniawi, niat dan tujuannya akhirat. Aktivitas duniawi, tujuannya akhirat. 2. 3,
amal akhirat tujuannya dunia. Amal akhirat tujuannya dunia. Dan keempat, amal akhirat tujuannya akhirat. Ada 4. Ini tidak akan lepas hidup kita ini. Dari 4 kemungkinan, salah satu dari 4 mesti ada, detik demi detik, waktu demi waktu dari keseharian kita. Perlu kita pahami bahwa dalam satu sisi dunia itu lawanan akhirat. Dunia itu lawanan akhirat. Apa saja yang bukan di akhirat namanya dunia. Umur dunia. Umur dunia. Begitu. Anak dunia. Pasangan hidup dunia. Mobil dunia. Ilmu gimana? Iya, baik. Saya ulang, perhatiin. Dunia itu lawanan akhirat. Apa aja yang belum ada di akhirat namanya ilmu. Berarti ilmu pahami, Pak. Ada dunia, ada akhirat. Ini saudara mau ngaji kita minggu pagi ini menuju pemikiran yang benar. Orang yang pengen benar-benar bahagia, bukan bahagia yang semu. Orang yang pengen menapaki jalan Nabi Muhammad. Inilah ngaji setiap minggu pagi di Kuba ini. Kalau ditanya ngaji mau menapaki jalan Nabi Muhammad, itu begitu. Kalau ditanya, saya mau ulang, ada dunia, ada apa saja yang belum di akhirat namanya dunia. Mula-mula dunia bagi kita adalah umur kita. Maka saya tanya, umur itu dunia. Anak, dunia. Anak. Pasangan hidup, dunia. Mobil, dunia. Motor, rumah, kekuasaan, dunia. Ilmu, ilmu dunia, gitu. Ilmu, kenapa dunia? Kenapa dunia? Belum di akhirat. Dunia belum di akhirat. Ilmu. Salat dunia. Haji, umroh, baca Quran, pahami itu. Mana dunia, mana akhirat. Biar itu dulu, supaya
konsep pemikiran tidak salah. Sehingga mana dunia yang dicela itu oleh agama, begitu. Karena yang disebut bakal cinta dunia bukan yang lawanan akhirat, bukan. Yang disebut cinta dunia keliru itu bukan yang lawanan akhirat, tapi ini urusan hubungan hati dengan yang ada di sekitaran. Mau kemana dibawanya? Disinilah yang bakal kita omongin, dunia tercela dan dunia terpuji. Bukan ngomongin dunia dan akhirat. Begitu. Sehingga kita harus pahami duduk perkara. Karena Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 18, siapa orang yang kepengenannya dunia, niatnya dunia, pikirannya dunia, pikirannya, kata Allah, ujungnya masuk neraka, hina, tercela. Ujungnya masuk neraka, hina dan kalau kepengennya, niatannya, pikirannya, obrolannya, bincang-bincangnya, yang mana ini yang dimaksud? Sehingga Imamul Haddad menjelaskan, fama ajdaral aqila bil i'radi anha wal ikhtirasi minha. Sudah semestinya, alangkah kudunya, alangkah nyatanya orang yang punya akal cerdas untuk menjauh dengan dunia dan menjaga dia punya diri dan hati dari kecenderungan pada dunia. Dunia mana ini? Supaya kita memahami. Sehingga ngaji hari ini lebih spesifik tentang dunia tercela dan dunia terpuji. Dunia tercela dan dunia terpuji, yaitu pada poin nomor 2. Inilah kajian kita. Dan nomor 1, amal dunia tujuannya dunia ini tercela, amal dunia tujuannya akhirat ini terpuji, amal akhirat tujuannya dunia terpuji atau tercela? Tercela. 4, amal akhirat tujuan akhirat ini terpuji. 2 terpuji, 2 tercela. Begitu. 2 terpuji, 2 tercela. Amalan yang harus difahami. Sehingga kata Imamul Haddad, wal ajilatu hiyad dunya. Yang dimaksud kata ajilah pada surat Isra ayat 18 adalah dunia. Coba renungi, kata Imam Haddad, orang yang cuman punya pikiran, punya kepengenan dunia aja ujungnya neraka. Bagaimana orang yang berjibaku dunia? Begitu. Sehingga jangan sampai kemudian kita lagi enak-enak kerja, gua berhenti, pengen masuk dunia sufi. Lagi enak-enak dia usaha, buka warung, gua mau masuk torekat, tutup warungnya. Dia punya posisi jabatan di kantornya, gua mau masuk torekat,
gua mau berhenti. Dia enggak paham yang model begitu. Mana yang dicela, mana yang dipuji. Yang kayak begini nih merusak Islam dari dalam. Dikata yang namanya sufi itu enggak punya mobil, enggak punya motor, enggak punya rumah, tidurnya di kolong jembatan, bajunya compang-camping, begitu. Dekil, kumel, itu yang namanya keliru. Andai dikata iya, sulit finansial, sufi juga. Namanya apa? Sulit finansial. Harus difahami duduk perkara ini supaya kita mengerti mana yang disebut keinginan dunia, mana yang disebut kecenderungan dunia, pikiran dunia yang harus dijauhi, yang dikata oleh Imamul Haddad, fama ajdaral aqil bil i'radi anha wal ikhtirasi minha. Saudara, dunia tuh, biar kita nggak salah, apa yang disebut dunia pada kajian kita bukan dunia lawanan akhirat, bukan. Ini lain. Yang disebut cinta dunia tuh atau dunia tercela itu adalah apa saja yang ada di dunia ini yang tidak ada nilai manfaat untuk akhirat kita. Apa saja yang ada di dunia ini yang tidak ada nilai akhirat, tidak ada manfaatnya buat kita di akhirat, itu yang disebut dengan dunia yang tercela. Dan ini kajian kita. Jadi dunia yang tercela itu adalah apa saja yang ada di sekitaran kita yang tidak ada nilai manfaat buat kita untuk nanti di akhirat. Itulah yang dimaksud dengan dunia. Seperti kita bersenang-senang maksiat, mabuk-mabukan, begitu, apa saja begitu, termasuk pada hal-hal yang mubah, yang melebihi pada batas kewajaran, yang melebihi pada batas kewajaran, bukan pada kebutuhan tapi pada memperturuti keinginan. Kalau sekedar butuh mah udah tas, asal tas juga di rumah banyak, ngapa ke mall lagi beli tas lagi, dipakai juga kagak. Kalau dia mau bener saat ngajinya tuh, paling nggak tas yang di lemarinya tuh kan ada 50, bawa semuanya. Bawa semuanya. Bawa semua apa bawa satu? Nah, kalau bawa satu ngapa ngelihat tas beli lagi? Ini ditanya, ada apa ini? Ini kebutuhan apa keinginan? Cek. Begitu. Biar kita jadi muslim benar. Begitu. Tenang Pak, saya belain. Sabar. Enggak ada juga orang nanya. Biar kata ibu bawa tas yang 5 tahun yang lalu dibawa, baru nih.
Tinggal jawab aja yoi. Bener enggak? Enggak. Yoi, begitu aja. Gitu. Ngapain? Jadi sebetulnya yang nanya juga enggak ada. Tuh orang bawa tos baru enggak ada juga. Sampai dia tentang-tentang begini, enggak juga orang nanya. Begitu. Itu mah hanya perasaan dirinya aja. Ini nih yang mau dikomentari oleh kita. Gitu. Yang di luar kebutuhan. Disebut keinginan. Ini nih yang bakal bermasalah. Bermasalah. Apa saja yang ada di sekitaran kita yang tidak ada nilai manfaat buat kita kelak di akhirat nanti, itulah yang disebut dunia yang tercela. Dan ini kajian tasawuf pada bagian ini, bukan dunia lawanan akhirat. Sebab segala ini semuanya namanya dunia. Singkatnya, apa dunia yang tercela tuh? Agar supaya kita mudah memahaminya, dunia yang tercela apa saja yang membuat kita jauh dari Allah. Itu dunia. Apa saja yang membuat kita jauh dari Allah. Sehingga kata ulama sufi, haqiqatud dunya al-madmumah ibaratun an kulli syai'in yujibul bu'dah anillahi azza wa jalla. Jadi yang namanya hakikat dunia yang dicela itu, dibilang itu orang mabuk dunia, amat mencintai dunia. Apa dunia? Ini dulu harus dipahami, yaitu apa saja yang membuat kita jauh dari Allah. Apa saja. Kekuasaan, kalau dengan kekuasaan itu bukan tambah dekat dengan Allah, tambah jauh kekuasaan, kalau dengan kekuasaan itu kita tambah dekat dengan Allah, akhirat. Begitu. Duit banyak kayak apa, kalau kita bisa dekat dengan Allah, namanya duit. Biar kata dikit, tapi bikin jauh kita dengan Allah, dunia. Apalagi banyak. Apa ya? Jadi bukan itu, tapi hubud dunia, sikap hati membaca alam sekitar. Mau dibawa kemana sama kita? Begitu. Inilah yang kita mau bedah pada pagi ini. Begitu. Sehingga duit, mobil, motor, deposito, apalagi dah tuh, rumah, kontrakan, toko, anak, istri, pasangan hidup, apa aja dah, semuanya itu enggak dicela secara kebendaannya. Tidak, bukan zatnya yang dicela, bukan zatnya, sebab belum tentu jelek semuanya. Karena itu di dalam Al-Quran, Ustaz Sardi ini bagiannya, ya'lamu annal hayatad dunya la'ibun walahwun watafakhurun watakatsurun fil amwali wal awladi masa watakatsurun bainakum fil amwal. Ya'lamu, pahami yang namanya dunia,
lahwun, yang membuat kita lalai dari Allah. Itu dunia. Walaib, yang kita cuman main-main doang, happy-happyan doang. Kita jalan-jalan dari Maharta ke Anyer, timbang mau lihat laut, asin apa kagak. Dari zaman Ki Benen juga asin. Bener nggak? Bener nggak? Asin laut. Hanya main-main ke Anyer, mau ke gunung, lihat pohon-pohonan, ke puncak, begitu. Katanya cari suasana yang dingin, ke puncak. Tapi anehnya dia pergi ke puncak bawa sweater. Miring nggak? Miring nggak? Hah? Miring nggak? Miring. Ngapa bawa sweater? Ngapa bawa sweater? Dingin. Emang dari dulu puncak mah dingin. Dari dulu. Lu kalau pengen panas Tanjung Priok sama Marunda. Bener nggak? Lah begitu. Lah dingin emang. Begitu dingin. Mau ngapa? Yang kayak begitu. Begitu. Ini mau ngapain? Ke puncak nih mau ngapain? Mau tidur. Kalau tujuannya tidur, di rumah juga bisa. Kalau tujuan tidur. Makan. Kalau tujuannya menghilangkan lapar, di rumah juga bisa. Bisa nggak? Bisa. Duit 50.000 cukup. Bukan buat kita doang, sama laki kita, bener nggak? Sama anak kita, cukup. Kalau di rumah, karena kita di restoran yang tinggi, roti aja 400.000. Mau ngapa kita? Mau ngapa? Coba dipikirin, coba. Apa yang kita mau gitu? Hidup apa? Gengsi, gaya hidup, inilah dunia. Ini yang kita komentari. Hanya cari gengsi, hanya gaya hidup, ini nih yang bakal dicela. Adapun kebutuhan hidup, enggak. Ibu punya mobil 20, enggak apa-apa. Boleh. Kalau ibu usaha. Emang dagang kecap, berbotol-botol lah, kudu punya mobil satu nggak cukup buat nganterin barang. Kudu 20 ya 20. Karena kebutuhannya segitu. Kebutuhannya. Ini nih yang disebut dunia tercela. Sehingga kita harus pahami, dunia itu lahwun, main-main. Sia-sia, laib, main-main, wazina, perhiasan, tafakhur, bangga-banggaan, gaya-gayaan, takasur, timbang pak banyak-banyak, numpuk-numpuk, ngunjukin doang di HP no ATM gua, timbang begitu doang. Ini nih al-hayatud dunya. Inilah dunia yang tercela, dan ini yang harus difaham. Enggak apa-apa ibu punya rumah di komplek, boleh itu hubud dunia. Ya kagak. Begitu dilihat dia butuh. Begitu butuh. Kenapa? Rumah di kampung enggak kebeli. Maka yang kebeli rumah di komplek. Bedanya kampung sama komplek, kalau kampung ora banjir.
Bener nggak? Bener nggak? Begitu. Gitu. Tinggal di mana? Ditanya. Jawab Maharta. Biar ada keren bahwa dia tinggalnya di komplek. Ada yang tahu. Ada yang tahu. Banjir. Enggak, kalau saya di kampungnya Kebun Manggis. Oh, oh gitu. Pondok Serut. Pondok Serut. Iya, begitu. Kayak begitu. Begitu. Kayak begitu. Emang begitu. Begitu. Orang aja banyak. Bagaimana dengan IKN? Bukan, saya ini tinggal di IKPN, bukan IKN. Di mana? IKPN, bukan IKN. Banjir, enggak kampungnya. Begitu. Emang begitu jawabnya. Begitu. Oh, berarti kagak banjir. Iya, kampungnya. Begitu. Iya. Saudara sekalian, jadi dunia, mobil, motor, duit, anak, pasangan hidup, segalanya, perhiasan apa aja yang boleh-boleh, ke puncak liburan, ke laut gitu, anyer liburan, tidak tercela pada zatnya, tapi pada bagaimana pemikiran kita, sikap kita ngadepi itu. Jadi hubbud dunya bukan pada aspek luar, tapi aspek batin, inside, bagian dalam. Sikap hati inilah yang disebut hubbud dunya. Bila salah terhadap apa yang ada di alam sekitar, sikap, jangan dikata kekuasaan tidak baik, jangan dikata kekuasaan itu baik, jangan dikata duit itu bagus, jangan dikata pula duit itu jelek. Dia benda, alat. Ada akhirat, ada lawanan akhirat namanya. Kalau yang lawanan akhirat itu disebut alat, dunianya disebut alat. Alat itu tidak ada bagus, tidak ada buruk. Pisau, pisau itu manfaat atau tidak? Ini harus paham dulu. Itu yang bunuh orang itu jadi pisau itu manfaat enggak? Iya pisau nih, kita bukan nanya ibunya yang gunain, pisaunya manfaat enggak? Pisau manfaat enggak? Manfaat. Itu buat bunuh orang itu manfaat. Jadi saya mau tanya lagi, pisau tuh manfaat enggak? Kalau itu enggak saya terima, jangan bertahan pada yang salah gitu. Rubah lagi, kosongin hatinya. Pisau tuh manfaat tidak? Tidak manfaat. Baik. Pisau itu tidak manfaat. Tidak ada manfaatnya. Pisau itu enggak ada manfaatnya. Apakah tercela? Tidak ada tercelanya. Baik. Nah, sebentar Bunda. Ini nanti saya terangin. Bunda udah cakep nih pemikirannya. Udah masuk. Sebab iya, sabar. Enggak apa-apa. Itu bagus. Karena tujuan saya mau mengurainya ke sana. Iya, udah kelewat pemahamannya, udah cakep Bunda kita ini. Pisau itu nggak ada manfaat, nggak ada.
secara bendanya. Secara bendanya enggak ada manfaat, enggak ada, dan juga enggak ada madorot, enggak ada positif, enggak ada negatif, enggak ada positif. Bener enggak? Hah? Udah masuk, baik. Saya harus paham masalahnya ini. Jadi ketika pisau digunakan buat ngiris bawang sama dengan ketika digunakan buat nusuk orang tidak manfaat. Enggak mungkin satu barang manfaat juga, tidak manfaat juga, enggak mungkin. Berarti sejatinya tidak ada hubungan kata manfaat, kata tidak manfaat. Hubungan itu pada kita yang menggunakannya. Inilah yang kita mau ngomongin dunia tercela atau mana. Begitu. Batu ada manfaatnya enggak? Hah? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Alat. Ingetin, semua alat enggak ada positif, enggak ada negatif. Enggak ada. Yang membuat positif orang, yang membuat negatif orang. Orang tuh biar gampang akal kita, biar gampang. Orang tuh akal kita. Mau dilarikan kemana dia? Begitu. Alat. Begitu. Maka apakah pisau ini dapat ganjaran? Kagak. Apakah pisau masuk neraka? Kenapa? Alat. Maka kalau enggak ada surga, enggak ada neraka, di pisau ini enggak ada hubungan kata manfaat secara benda. Tidak ada kata madorot. Pisau, duit begitu. Duit itu ada manfaatnya. Dia paham. Ada manfaatnya enggak duit? Tidak ada. Ada madorotnya? Tidak ada. Dia alat. Alat itu enggak ada manfaat, enggak ada madorot. Bila duit itu digunakan buat yang baik, jadi yang manfaatnya orangnya apa duitnya? Orangnya. Bila duit itu digunakan buat judi, tuh, enggak mungkin duit itu manfaat juga, tidak manfaat juga. Berarti secara bendanya enggak ada hubungan kata manfaat dan tidak manfaat. Batu begitu. Kalau buat bangun masjid, manfaat. Buat tawuran, tidak manfaat. Enggak mungkin barang itu manfaat juga, tidak manfaat juga. Duren, manfaat, enggak ada hubungan manfaat. Alat, nasi, enggak ada manfaat, enggak ada tidak manfaat. Ini alat, sarana. Yang namanya sarana enggak ada hubungannya dengan manfaat dan tidak manfaat. Jabatan, manfaatkah? Tidak manfaatkah? Begitu. Makanya orang kalau demen ngaji tasawuf bakal jadi kayak semodel Rocky Gerung. Beneran. Biar paham. Itu memahami hakikat sesuatu. Tinggal kita doa biar dapat hidayah Islam. Ini penting. Kenapa mencela presiden nggak apa-apa? Lah, bukan orang. Alat, sarana kekuasaan. Dengan satu level tertinggi dalam satu negeri. Maka dihina nggak boleh. Kalau orangnya boleh dihukum. Alat, begitu. Menjelek-jelekan partai nggak apa-apa. Kenapa? Dia alat, badan nggak ada akalnya, nggak ada nyawanya. Kalau orangnya baru, tuh begitu. Maka ditertawakan, partai dihina. Lah, partai merasa terhina kagak? Entenya ya.
Begitu. Kemarin ente didukung amane nggak merasa terhina. Ini entenya bukan partainya, ente. Tuh begitu. Tapi yang kita mau maksud bukan kayak kita urusan negara. Saya urusan hati dengan Allah, karena ini kajian kita. Tasawuf itu namanya filsafat. Filsafat Islam. Inilah kajiannya. Kalau kita paham duit itu manfaat, enggak ada. Enggak ada manfaat. Dan enggak ada madorotnya alat. Segalanya. Ilmu, maka tadi dibilang, ilmu ini dunia apa akhirat? Bila lawanan akhirat, ilmu itu ilmu bisa manfaat, bisa tidak. Tergantung mau dilarikan kemana. Begitu. Kekuasaan mau dilarikan kemana? Begitu. Agar supaya faham duduk perkara, kita bedah bahwa anak, pasangan hidup, duit, motor, rumah, mobil, dan seterusnya, deposit, dan segala yang di dunia ini tidak tercela dengan zatnya, tapi bagaimana cara menggunakannya. Inilah yang bakal disebut hubbud dunya. Kan sering kita keliru, ada orang rumahnya bagus, hubbud dunya. Ada orang mobilnya bagus, orang hubbud dunya. Dia belum ngaji. Mana hubbud dunya itu? Dilihat. Ada orang kiai nyalon presiden, nyalon wakil presiden, nyalon bupati, nyalon wali kota, nyalon gubernur. Ini hubbud dunya, hubbud dunya. Tuh yang ngomong begitu tuh belum ngaji. Dia harus pahami dulu mana itu hubbud dunya. Ini yang kita pahami. Yang namanya hubbud dunya apa saja, sarana dan prasarana, alat, wewenang, kemampuan yang menyebabkan jauh dari Allah, itu baru sama dengan hubbud. Pahami. Kenapa saya harus paparin ke sana kemari? Saya ngajar ibu bapak tinggal di komplek, ada yang punya jabatan, ada yang dipromosikan untuk jadi dirut, ada yang dipromosikan untuk jadi manajer. Enggak ada. Ana enggak mau hubbud dunya kayak begitu. Dia kagak ngerti. Kagak ngerti ini. Kagak ngerti. Gitu. Dikasih toko sama orang tuanya, enggak ada. Saya ngeri hubbud dunya. Ya udah, ke IKEA aja. Bagi dong, katanya enggak mau hubbud dunya. Dia kagak apa. Anak bisa jadi dunia, bisa jadi akhirat. Mana anak itu tidak tercela secara zatnya, anak itu terpuji. Coba lihat di dalam Sahih Muslim, kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amaluh illa min salas. Bila manusia mati, putus aktivitasnya. Yang tadinya sholat, enggak sholat. Tadinya puasa, enggak puasa. Yang tadinya ngaji, enggak ngaji. Bagaimana kalau udah mati ngaji? Hah? Kitanya yang kabur. Kitanya biarin dia ngaji. Benar enggak? Salah satunya awaladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kita. Itu bukan dunia. Dipuji. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu musibah. Yang bagaimana? Bukan anaknya. Cara kita ngedidik dia. Ini bisa jadi fitnah, bisa jadi anugerah. Bila anak itu soleh, sebuah keuntungan. Permata yang paling indah, harta yang paling berharga, manakala kita mati meninggalkan anak-anak yang soleh.
Nih yang orang tuanya udah di alam barzah, yang ngaji pagi ini, nyengir bapak ibunya di kuburnya, nyengir, girang, seneng. Ya Allah, girang banget saya punya anak ngaji. Seneng banget. Tapi ngajinya nyender, yang penting ngaji. Saya seneng. Pokoknya ngaji aja. Iya, udah ngaji seneng aja udah cakep. Orang tua udah girang. Dari mana kita paham orang tua kita girang? Contoh kita, amanah kita. Andai kita masih hidup sebagai orang tua, anaknya ngaji juga pagi ini di Kubah, bareng sama kita, seneng gak? Percis kayak begitu. Percis. Bangganya orang tua dikubur, bangga. Karena itu yang sesungguhnya dicari. Pasangan hidup, manfaat. Sampai perempuan disebutin ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan yang menyenangkan. Mana kesenangan dunia yang terhebat? Punya istri yang nurut. Itu luar biasa. Punya istri yang nurut. Itu harta yang paling berharga. Kesenangan yang luar biasa. Begitu. Enak. Bila lakinya duitnya banyak, dia jadi rem. Bila lakinya duitnya dikit, dia jadi gas. Hah? Apa tugas? Memotivasi. Laki duitnya dikit, dia kerja Gojek. Kenapa murung bang? Dapat 20.000. Enggak apa-apa. Yang penting abang pulang utuh sehat, eneng girang. Daripada tetangga dapat duit 25 juta dari jasara harja. Ini perempuan soleha. Enggak apa-apa. Moga besok lusa ada jalan rezeki. Tuh laki yang tadinya ciut hatinya kuat. Ini namanya dapat gas. Begitu. Dapat motivasi. Begitu. Berbeda bila perempuan tidak soleha. Musibah terbesar bila orang punya istri tidak soleha. Benar. Dia pulang mukanya murung. Kenapa kamu murung? Hari ini payah dagang hari ini. Emang dasar lu mau geblek jadi orang? Kagak ada niatannya nyenengin bini. Emang lu mau payah? Coba. Dia aja mau pulang udah punya pikiran. Ntar diomelin bini. Beneran aja. Diomelin juga. Begitu. Ada di antar bapak yang ngaji ini yang diomelin bininya? Oh nggak ada. Alhamdulillah. Cakep-cakep berarti ibu ini. Girang saya dengarnya. Gitu, girang. Hah? Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi azza wa jal illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Apa saja duit yang kau infakkan di jalan Allah, semuanya dapat ganjaran sampai duit yang kau bagi sama binimu. Ganjaran gede. Makin gede bagi bininya, makin gede ganjarannya. Setuju nggak Bu? Iya, ini pokoknya dengerin biar benar. Nah, begitu. Besar ganjarannya. Besar ganjarannya. Kita kasih. Saat Nabi ditanya, duit dibagi sama yatim, duit dibagi janda jompo,
duit dibagi ama bini, mana yang paling gede Nabi? Ama bini. Makin banyak, makin gede ganjarannya. Setuju nggak? Setuju nggak? Dengerin. Jangan ngobrol, dengerin. Begitu, apatah lagi baginya nanti malam 12 Maulid. Kata itu lakinya Nimah, dibagi dia segepok ama lakinya. Karena perempuan soleha luar biasa. Duit apa ini bang? Hari ulang tahunnya Rasulullah. Ini malam Senin 12 Maulid. Dia girang. Maka perempuan itu akhirnya malam itu sholat juga sampai subuh sebagai makasih sama Allah. Ini namanya perempuan soleha. Lakinya soleh, perempuannya tidak soleha, masalah. Bagi duit segepok. Ini ada maunya nih, ada maunya. Emang nggak bener nih, curiga saya. Tuh jadi masalah. Begitulah kalau punya istri tidak soleha, salah ya. Maka saya sering bilang sama laki-laki itu, jadi suami itu harus sabar. Rajin ngaji, makin gede sabarnya. Makin ngaji, kudu makin gede sabarnya. Kata kiainya di majelis, jamaahku, kata kiainya, akhlak Rasulullah itu masakan bini dipuji. Jadi kalau Anda pulang ngaji ini disediakan makanan, sarapan pulang ngaji minggu pagi, pujilah masakan binimu itu. Jangan enggak. Ada orang dapat hidayah. Pulang dari ngaji, benar dikasih makanan. Nasi uduk. Habis selesai makan dipuji, subhanallah mah, masakanmu ini nikmat banget. Itu lagi duduk bininya diri. Dari zaman Ki Benen lu kagak pernah muji-muji gua. Ini pas janda yang sebelah nih, bagi nih, lu baru puji masakannya. Dari 20 tahun yang lalu lu kagak pernah puji-puji masakan gua. Tuh. Kalau perempuan tidak soleha, saya yakin bukan istrinya bapak-bapak, ini orang baik-baik. Baik-baik. Enggak pernah ngomelin laki, enggak pernah. Ini mah perempuan soleha semuanya. Dilihat dari wajahnya itu perempuan yang baik sama laki. Begitu. Saudara, duit enggak tercela dari duitnya. Saudara mau punya duit miliaran, monggo aja. Yang tercela sikap saudara. Inilah yang disebut bagian dalam pikiran kita. Inilah hubud dunya. Bukan di duitnya. Uang duit dipuji oleh agama. Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Amr bin As. Kata Nabi, ni'mal malus soleh lirrajulis soleh. Sebaik-baiknya harta bila di tangan orang baik. Dalam hadis yang lain, ni'mal aunu ala taqwallah al-mal. Sebaik-baiknya penolong untuk dekat dengan Allah, duit. Begitu kekuasaan. Enggak tercela orang Sayyidina Sulaiman. Nabi Sulaiman punya kekuasaan. Dan itu makin tinggi derajatnya, bahkan diangkat jadi Nabi dan Rasul. Karena bukan kekuasaannya. Kalau yang pinter-pinter, yang benar-benar kagak mau duduk di kekuasaan, mau bagaimana negeri ini? Bakal dikuasai sama orang agak benar. Muslim bakal negara mayoritas Muslim, tapi hak buat Muslim enggak ada. Kalau negara itu bijak, Muslimnya 80%, maka 80% kebijakannya harus membela masyarakat Muslim. Kenapa? Yang bayar pajak yang sesungguhnya Muslim, BPJS yang terbesar, dana yang didapat oleh pemerintah dari Muslim. Paling tidak dia bikin rumah sakit Islam, segala macam. Ini begitu. Tapi kenapa salah kita yang pintar-pintar nggak mau duduk di sana?
Ini kan masalah. Gara-gara tasawuf hitam. Apa tasawuf hitam? Tasawufnya putih, yang ngeracun ini tidak ngerti tasawuf. Kekuasaan itu jelek. Justru kekuasaan itu bagus. Tanpa kekuasaan sulit. Nabi pindah ke Madinah itu dari Mekah karena berbicara kekuasaan. Bagaimana membuat kekuasaan? Adil tidak bakal bisa didapat tanpa kekuasaan. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Mau ketemu keadilan nggak ketemu. Tanpa kekuasaan. Maka ini perlu. Kalau saudara bisa jadi RT, nyalon RT. Bisa jadi RW, nyalon RW. Pakai yang manfaat. Tapi ingat, ini buat nolongin masyarakat. Nolongin masyarakat. Nolongin. Hanya buat nolongin. Ini penting buat kita. Makan, minum, tidur sama bini, jalan-jalan ke puncak, bila niatnya untuk dekat dengan Allah, ibadah, tidak kategori dunia. Ini yang paling penting. Lah itu dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa itu mata'ul ghurur? Sayyidina Sa'id bin Jubair menjelaskan, mata'ul ghurur bila dunia untuk dunia. Bila dunia sebagai bekal akhirat, itu mata'ul balagh. Kesenangan yang menjadi perbekalan buat akhirat. Jadi saudara jangan alergi jadi orang kaya. Dan saudara jangan keliru terkait masuk surga. Saya mau tanya, orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan mana? Orang miskin. Bunda kita ini pengen masuk surga duluan apa belakangan? Duluan. Pengen kaya, pengen miskin? Saya mau benerin mindsetnya pagi ini. Orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan mana? Orang miskin. Baik. Bapak kita ini pengen masuk surga duluan, pengen belakangan? Pengen kaya, pengen miskin? Kagak nemu. Bagaimana mindsetnya yang keliru begitu? Buang kalimat yang tadi, kosongin. Jangan bertahan. Saya tanya sekali lagi, tapi jangan bertahan dengan jawaban yang salah. Saya tanya, orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan mana? Orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan mana? Orang kaya. Ibu, bapak pengen masuk surga duluan apa belakangan? Pengen kaya, pengen miskin? Tuh pas. Biar benar alurnya. Rukun Islam ada 5. Sahadat, si miskin sahadat, si kaya sahadat. Si miskin sholat, si kaya. Si miskin puasa Ramadan, si kaya puasa Ramadan. Sama. Si kaya zakat, si miskin. Si kaya zakat, si miskin. Tidak. Si kaya haji, si miskin. Si kaya umroh, si miskin. Tidak. Masa yang ngamalin rukun Islam 5 masuk surganya belakangan dibanding yang dikit? Miring. Ini saya mau benerin mindsetnya. Siapa yang ngajarin itu? Kita nggak paham. Siapa yang ngajarin tasawuf hitam? Barang mulia jadi jelek. Begitu. Ngamalin rukun Islam, puasa juga, sholat juga, zakat juga, haji juga. Ama yang cuman puasa ama sholat doang, masa masuk surganya duluan dia yang ibadahnya banyakan? Siapa yang ngajarin itu? Ini yang menyebabkan muslim mundur hidupnya, karena ada yang salah memahami konsep hidup. Begitu. Tuh yang bangun Masjid Kuba Mas, kira-kira orang kaya, orang miskin? Masa masuk surganya dulu orang miskin? Lempengi pola pikir. Jadi bukan kaya miskinnya, bukan. Bagaimana memanfaatkan dunia.
Begitu. Yang kaya yang masuk surganya belakangan tuh yang kaya yang di dunianya hura-hura. Begitu maksudnya. Bukan kayanya. Orang kaya mau alat, sebutan. Paham nggak sebutan? Kayak ibaratnya pangkat doang. Begitu. Yang tidak ada badannya, nggak ada rohnya. Bukan itunya. Penggunaannya. Masa yang nyantunin 1000 yatim sama kita yang kagak, masuk surganya duluan kita. Siapa yang ngajarin ini? Maka saya ulang sekali lagi, orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan mana? Orang kaya. Jadi pengen masuk surga dulu apa belakangan? Pengen kaya, pengen miskin? Moga diijabah, moga. Pas. Biar saudara. Jadi begitu. Ini biar ini. Ngapain diajarin bab zakat oleh Islam? Diajarin bab zakat tuh pengennya Nabi Muslim tuh supaya kere apa supaya kaya? Itu Nabi. Bagaimana kalau nggak punya? Ntar diajarin sama Nabi. Caranya bagaimana? Inilah pentingnya ngaji tasawuf. Biar mindset kita lempeng dan benar. Bukan miskinnya, bukan kayanya, tapi bagaimana bermanfaatnya. Si miskin kalau pengen masuk surga duluan, banyak zikir. Bila si kaya enggak keburu sholat tahajud karena ngurusi bisnisnya, main saham, mana Amerika lagi sahamnya, maka malam dia melek. Orang-orang tahajud dia kerja. Maka kita yang miskin malam kudu melek, baca tasbih, baca yasin, baca ini, bakal masuk surganya bareng. Karena dia ibadah. Malu sama orang kaya. Saya punya kawan kaya. Kenapa saya kata kaya? Karena yang saya tahu tentang kawan kita ini, dia punya tanah aja 400 hektar. Umurnya belum 30 tahun. Beneran, kisah nyata. 400. Banyak apa dikit? Baik. Tiap malamnya tahajud 10 rakaat. Tiap malam. Tiap malam. Senin Kamis jangan ditanya. Ziarah ke wali tiap Senin. Keluar Batang puluhan tahun. Kita bandingkan nama kita. Kalau dia si kaya nih, yang punya tanahnya banyak, andai nanti masuk neraka, mohon maaf, andai nanti masuk masih mending. Udah ngalamin seneng di dunia. Udah ngalamin? Bener nggak? Lah, apalagi tiap malam tahajud 10 rakaat. Lah kita miskin. Malam ngorok mulu. Senin Kamis kagak ngerti. Ziarah wali, boro wali, orang tua aja orang pernah dikunjungi makamnya. Begitu. Enggak pernah didatengin. Di dunia udah sengsara. Tinggal di petakan kecil. Kontrakan kecil di pojokan, dekat kali lagi. Ujungnya masuk neraka, cilaka 12. Orang di dunia sengsara, masa di akhirat sengsara? Maka si miskin dimotivasi oleh Nabi. Anda harus bisa ngalahin orang kaya. Banyakin ibadah. Baca tasbihmu, sedekah. Inilah konsep Islam. Jangan sampai hadis ini keliru. Ada orientasinya setiap hadis. Kata Nabi, baca tasbih bernilai sedekah. Ini untuk siapa? Itu harus paham ya sama kita. Untuk orang miskin. Untuk orang, jangan orang kaya. Yang ngamalin udah kebalik. Yang aman orang kaya. Rumahnya diketok. Tok-tok, Assalamualaikum. Dia langsung aja ke kamar. Keluar di depan pengemis, subhanallah, 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 subhanallah. Kata sedikit, ngapain? Kata Nabi, baca tasbih itu sedekah. Mana kenyang si miskin, mana kenyang. Begitu, bukan itu. Anda bagian ngasih duit. Begitu. Si miskin bagiannya zikir, bantu zikir dia biar semangat, bagi duit. Enak. Jadi apa saja
Yang membawa kita menuju jauh dari Allah itulah dunia yang tercela. Ini yang harus dijaga sama kita. Jadi bila saudara punya mobil, itu dibutuhkan oleh saudara karena saudara bisnis, silakan. Dan itu bukan dunia buat saudara kasih nafkah sama anak bini dan seterusnya. Nggak jadi masalah. Agama tidak kaku, agama tidak sempit. Dunia yang tercela, manakala dunia duit buat hura-hura. Hitung duit yang kita gunakan buat nyawer berapa. Hitung duit kita yang kita gunakan buat tidur-tidur di hotel. Habis itu kemudian kita nyela, enak kagak, AC-nya kurang dingin, menang berbintang doang, ujungnya nyela. Begitu juga pergi ke Anyer, pulang aja dia dari Anyer. Begitu di mobil ngomel mulu, najong doang, bakso menang mahal doang 50.000, enak juga orang. Ngapain bakso kayak begini, ngomel mulu di mobil, ngomel terus. Sampailah ada temennya yang peduli nanya, dimakan nggak? Habis sih, habis lagi, habis. Udah masuk perut dikomentari, jangan najong dong. Apa itu najong ya? Begitu, enak ora kata dia gitu. Begitu, menang mahal doang. Kalau kedengeran sama orang Anyernya, gua dagang ini khusus buat orang yang lagi pengen buang-buang duit, yang duitnya banyak, pengen ngabisin, makanya saya naikin harganya. Lu kalau kagak punya, mainnya ke Air Petra gitu, main begitu. Jadi biar kita ini tenang begitu. Jadi jangan dibikin puyeng hidup. Mana kebutuhan, mana keinginan yang melalaikan kita dari Allah, itulah dunia yang kebutuhan yang mendekatkan kita dengan Allah, itulah bukan yang tercela. Udah paham? Segini kalau udah paham. Wallahu a'lam bishawab. Ayo baik.